Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam seminar hasil penelitian disertasi saya. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Elvi Lastriani dengan nomor induk mahasiswa 2066390032, mahasiswi program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi seminar hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengembangan Diri, dan Kerja Tim terhadap Keterikatan Kerja serta implikasinya terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Terlebih dahulu, sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada promotor saya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anushirwan Muins, MSc.MM, Kopromotor Bapak Dr. Alex Zami, SEMM. Sebelum memulai presentasi seminar hasil penelitian disertasi ini, terlebih dahulu ingin menyampaikan terkait dengan matrik perbaikan sidang proposal disertasi yang telah dilakukan pada hari Senin 19 September 2022, di mana ketua sidang yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anushirwan Muins, MSc.MM, dengan anggota penguji 1 Bapak Dr. Alex Zami, SEMM, anggota penguji 2 Ibu Dr. Marhamlinda, SEMM, dan anggota penguji 3 Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar, SEMM. Adapun saran, masukan, dan juga tanggapan setelah saya lakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tertera pada slide berikut ini. Berikut adalah karakteristik responden. Dalam penelitian ini terdiri dari 6 karakteristik responden. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Persentase seimbang antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki sebesar 50%, 50%. Dan kedua, karakteristik berdasarkan institusi perguruan tinggi, di mana didominasi oleh responden dari STIE Riau sebanyak 26% dengan jumlah 59 orang responden. Yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan usia responden, di mana didominasi oleh responden berusia 25 sampai 40 tahun dengan jumlah responden 113 orang. Yang keempat, karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir, didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 91,2% dengan jumlah 206 responden. Yang kelima, karakteristik responden berdasarkan jabatan fungsional. Di sini dapat dilihat bahwa masih ada dosen tanpa jabatan fungsional sebesar 9,3% dan didominasi oleh responden dengan jabatan lektor dengan persentase 50,9% dengan jumlah 115 responden. Yang keenam, karakteristik berdasarkan masa kerja dosen. Di sini didominasi oleh responden dengan masa kerja 5-10 tahun, yaitu sebesar 46,9% dengan jumlah responden 106 responden. Kemudian analisis deskriptif variabel dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis struktural equation model atau SEM. Pada analisis tersebut menggunakan 2 jenis model. Yang pertama model pengukuran dan yang kedua adalah model struktural. Pada model pengukuran, peneliti ingin mengetahui apakah seluruh dimensi dan indikator valid dan reliable. Yang pertama, pada variabel lingkungan kerja, terdapat 2 dimensi,
di mana didapat nilai loading faktor lebih dari 0,5, disimpulkan bahwa dimensi dinyatakan valid dan reliable. Pada variabel pengembangan diri didapat 3 dimensi, di mana diperoleh nilai loading faktor sebesar 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya pada variabel kerja tim terdapat 4 dimensi. Didapatkan nilai loading faktor lebih dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya pada variabel keterikatan kerja yang diukur dengan 3 dimensi, maka masing-masing dari dimensi mendapatkan nilai loading faktor lebih dari 0,5 dan ini dinyatakan bahwa dimensi tersebut valid dan reliable. Dan yang terakhir adalah kinerja dosen yang diukur dengan 3 dimensi dan diperoleh nilai loading faktor lebih dari 0,5. Dengan demikian menyatakan bahwa seluruh dimensi dinyatakan valid dan reliable. Pada model kedua yaitu model struktural. Pada model struktural ini peneliti ingin menganalisis apakah hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang pertama, lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur 0,53 dan nilai T-value 5,84. Maka ini lebih besar dari nilai T-tabel yang dipersyaratkan yaitu sebesar 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Dari dua dimensi yang mengukur pada variabel lingkungan kerja, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi lingkungan non-fisik, di mana nilai loading faktor 0,84 pada indikator dukungan atasan. Yang kedua, pengembangan diri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja dengan nilai koefisien jalur 0,25 dengan T-value 3,04, ini lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak, H2 diterima. Adapun 3 dimensi yang mengukur pada variabel pengembangan diri, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah karakteristik individu, di mana dengan nilai loading faktor 0,90, terutama pada indikator kebutuhan untuk perkembangan. Ketiga, kerja tim berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja, di mana dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,25 dan nilai T-value sebesar 2,74. Di mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Adapun 4 dimensi yang membentuk variabel kerja tim, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan nilai loading faktor sebesar 0,88 terutama pada indikator kemampuan berinteraksi. Yang keempat adalah lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Di mana ini dibuktikan dengan nilai F hitung sama dengan 3,29. Ini lebih besar dari F tabel yaitu 2,65. Dan selanjutnya didapatkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,86 atau 86%. Artinya 86% ini berkontribusi, sisanya ada 14% yang tidak termasuk di dalam variabel penelitian ini. Kelima, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja dosen dengan dibuktikan nilai loading faktor sebesar 0,27 dan T-value sebesar 2,25. Ini lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan H0 ditolak, H5 diterima. Yang keenam, pengembangan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,31 dan nilai T-value sebesar 4,13. Ini lebih besar dari 1,96.
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H6 diterima. Yang ketujuh, kerja tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Didapat nilai koefisien jalur sebesar 0,45 dan T-value sebesar 5,68. Nilai ini menjadi besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H7 diterima. Yang ke-8, keterikatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, di mana didapat nilai koefisien jalur sebesar 0,73 dengan nilai T-value 4,27. Ini lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 ditolak, H8 diterima. Adapun dimensi yang membentuk dari variabel keterikatan kerja terdapat 3 dimensi, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi penyerapan atau absorption dengan nilai loading faktor sebesar 0,85, terutama pada indikator dosen selalu penuh konsentrasi dalam bekerja. Dan yang ke-9, lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Didapat nilai F hitung sebesar 3,81. Ini lebih besar dari F tabel yaitu 2,41. Maka dapat dibuktikan bahwa H0 ditolak dan H9 diterima. Adapun 3 dimensi yang membentuk pada variabel kinerja dosen, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah pendidikan dan pengajaran dengan nilai loading faktor sebesar 0,91, terutama pada indikator membina kegiatan manusia, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Dari penelitian ini, maka variabel yang paling berpengaruh terhadap paling mempengaruhi adalah variabel keterikatan kerja, yaitu sebesar 0,73 pada hipotesis ke-9 didapat dengan nilai R kuadrat 0,92 atau 92%. Maka ini kontribusi yang sangat maksimal di mana sisanya adalah sebesar 0,008 atau 8%. Ini merupakan variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya, pada struktur persamaan 1, di mana keterikatan kerja sama dengan 0,53 dari lingkungan kerja, ditambah 0,25 dari pengembangan diri, ditambah 0,25 dari kerja tim, didapatkan R kuadrat sama dengan 0,86, di mana error varian sama dengan 0,14 atau 14%. Pada persamaan struktur 2, kinerja dosen sama dengan 0,73 dari keterikatan kerja, ditambah 0,27 dari lingkungan kerja, ditambah 0,31 pengembangan diri, ditambah 0,45 kerja tim. Mendapatkan R kuadrat 0,92 atau 92%. Dan sebesar 0,08 atau 8% merupakan error varian. Selanjutnya, peneliti akan melihat dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel. Dari variabel lingkungan kerja terhadap kinerja dosen, maka pengaruh sebesar 0,0729 ini didapat dari 0,27 kuadrat. Adapun pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui keterikatan kerja sebesar 0,53 dikali 0,73 yaitu sebesar 0,387. Dapat disimpulkan bahwa ini pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Untuk variabel pengembangan diri terhadap kinerja dosen, maka pengaruh langsung didapat nilai 0,0961, ini berasal dari 0,31 kuadrat. Dan pengaruh tidak langsung melalui keterikatan kerja sebesar 0,25 dikali 0,73 sama dengan 0,183. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung terhadap kinerja dosen. Pada kerja tim terhadap kinerja dosen, pengaruh langsung sebesar 0,2025 ini didapatkan dari 0,45 kuadrat. Dengan pengaruh tidak langsung yaitu melalui keterikatan kerja 0,25 kali 0,75 sama dengan 0,83. Dan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung.
Untuk memperoleh kinerja dosen yang optimal, maka diperoleh secara langsung meningkatkan kerja tim. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dosen juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterikatan kerja dalam hubungannya dengan pengaruh lingkungan kerja dan pengembangan diri terhadap kinerja dosen. Peran keterikatan kerja dalam model penelitian ini adalah partial mediating. Selanjutnya, kesimpulan. H1, lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja dosen. H2, pengembangan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja dosen. H3, kerja tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja dosen. Yang H4, lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim terbukti secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja dosen. H5, lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. H6, pengembangan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. H7, kerja tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. H8, keterikatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. H9, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim dan keterikatan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Selanjutnya adalah implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka implikasi secara teoritis adalah bahwa kinerja dosen, terutama pada dimensi pendidikan dan pengajaran, dengan indikator membina mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan, akan mampu ditingkatkan jika dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau didukung oleh keterikatan kerja, terutama pada dimensi penyerapan atau absorption. Dengan indikator dosen selalu berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Didukung pula oleh peningkatan lingkungan kerja pada dimensi lingkungan kerja non-fisik dengan indikator dukungan atasan. Dan didukung juga oleh pengembangan diri pada dimensi karakteristik individu dengan indikator kebutuhan untuk berkembang, serta didukung juga dengan variabel kerja tim pada dimensi terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan indikator kemampuan berinteraksi. Kemudian implikasi manajerial berdasarkan hasil dari perbaikan terhadap ketiga variabel, yaitu lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim, beserta dimensi dan indikatornya dapat digunakan untuk meningkatkan keterikatan kerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau. Namun karena yang paling dominan adalah variabel lingkungan kerja, maka variabel lingkungan kerja harus menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan keterikatan kerja. Yang kedua, berdasarkan hasil temuan, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja dosen, terutama dimensi pendidikan dan pengajaran dengan indikator membina mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan, harus melakukan peningkatan terhadap keempat variabel, yaitu lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja, beserta dimensi dan indikatornya. Namun karena yang paling dominan adalah variabel keterikatan kerja, maka variabel keterikatan kerja harus menjadi fokus perhatian untuk peningkatan kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau. Untuk saran manajerial, keterikatan kerja mempengaruhi lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim dengan kontribusi sebesar 86%. Maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan lingkungan kerja yang memiliki pengaruh paling dominan, yaitu pada dimensi lingkungan non-fisik dengan indikator hubungan dengan atasan. Kinerja mempengaruhi lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja dengan kontribusi sebesar 92%. Fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel keterikatan kerja yang merupakan variabel yang paling dominan, yaitu pada dimensi penyerapan atau absorption dengan indikator dosen selalu penuh konsentrasi dalam bekerja.
Lingkungan kerja, variabel lingkungan kerja terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang. Peningkatan keterikatan kerja dan kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau, yaitu indikator suasana kerja pada dimensi lingkungan kerja fisik dan indikator hubungan dengan atasan pada dimensi lingkungan dan fisik. Pengembangan diri, variabel pengembangan diri terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapatkan perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan keterikatan kerja dan kinerja dosen. Peningkatan keterikatan kerja dan kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau, yaitu indikator motivasi intrinsik dan psikologi karyawan pada dimensi harapan hasil, efikasi diri, dan wawasan karir, pada dimensi karakteristik individu dan indikator partisipasi untuk perkembangan pada dimensi hasil perkembangan. Kerja tim, saran manajerial kerja tim, peningkatan indikator penetapan tujuan pada dimensi tujuan yang jelas, indikator kejujuran dalam bekerja, pada dimensi jujur dan terbuka dalam informasi, indikator kemampuan berpikir pada dimensi pengambilan keputusan kooperatif, dan indikator ekspresi jiwa pada dimensi rasa saling memiliki. Keterikatan kerja, peningkatan indikator energi dan mental yang kuat dalam bekerja, pada dimensi semangat atau figur. Indikator mengalami rasa kebermaknaan dan antusiasme pada dimensi dedikasi atau dedication. Dan indikator menemukan kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan dalam dimensi penghayatan dan penyerapan atau absorption. Kinerja, peningkatan indikator membimbing mahasiswa dalam seminar dan tugas akhir pada dimensi pendidikan dan pengajaran, indikator publikasi hasil penelitian pada dimensi penelitian, dan indikator publikasi hasil pengabdian pada masyarakat pada dimensi pengabdian kepada masyarakat. Saran penelitian selanjutnya, untuk lingkungan kerja, pada penelitian ini variabel lingkungan kerja merupakan variabel yang relatif kecil pengaruhnya terhadap kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau. Sehingga variabel lingkungan kerja disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Kinerja, pada variabel kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau terdapat kontribusi pengaruh dari variabel lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja sebesar 92%. Untuk itu, terhadap 8% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lainnya seperti variabel-variabel kepemimpinan transformasional, manajemen pengetahuan, atau variabel motivasi. Sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap kinerja dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau dapat lebih besar lagi. Terima kasih. Demikian presentasi hasil penelitian pada disertasi saya yang disampaikan pada sidang seminar hasil hari ini. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu penguji kepada saya agar disertasi ini lebih sempurna. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.